Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, dengan bermodalkan sembarang mengutip ayat Alkitab, Ustadz Juma bersikeras mengatakan bahwa yang lebih awal membangun apologet Kristen itu adalah Paulus. Padahal nyatanya yang lebih awal membangun apologet Kristen itu adalah Petrus. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, terjadilah perbincangan serius di antara debaters Kristen dengan Juma, dan akhirnya Juma ketahuan kalau ternyata dia hanya suka comot-comot ayat Alkitab tanpa dasar dan tanpa mengetahui latar belakang dari ayat yang dia kutip. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita memberikan tanggapan, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like dan subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana Bang Erben bersama dengan Agatha akan mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari Ustadz Suma, bahkan juga membuat Ustadz Suma pada akhirnya akan geleng-geleng kepala. Karena apa? Ya karena Ustadz Suma memang tidak memiliki dasar yang benar tentang iman kekristenan, tentang isi Alkitab. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Ketika kita tunjukkan kan dituduh palsu. Kenapa? Karena sistem belajar mereka kan mendengar para tokoh ulama mereka mengajarkan sesuatu tanpa ditunjukkan. Kalau Kristen kayak aku di gereja pendeta aku khotbah pakai ini. Pakai PowerPoint. Buka Alkitabnya, buka ayat-ayatnya ditunjukkan. Enggak kayak hanya dibaca doang, enggak ada itu. Terus si Juma itu Bang pintar gak sih menurut Abang? Saya penasaran sama itu orang benar. Si Juma itu pintar di kalangan orang bodoh. Iya. Pak Parlin, nggak usah gosipin orang Pak. Nggak, saya nggak begitu suka. Biarin aja mereka. Cuma nanya dong sih Kak, maaf keceplosan, maaf. Jangan gosipin mereka. Nanti terngiang-ngiang kuping mereka. Pengang. Enggak, saya enak. Kadang gini Kak, saya enak jidat mereka gitu, pengen otak-ngatik Alkitab itu. Jadi saya dengarnya gimana risih gitu. Kan udah dibilang, engkau akan dibenci oleh sebab namaku. Itu kata Yesus. Ya kita harus terima. Kalau kita adem-adem aja berarti salah nubuatan Yesus nanti. Iya betul juga sih. Pengikut Yesus harus ini sih. Iya, pikul salib itu nggak ada yang gampang Pak. Iya benar. Kayak jalan-jalan di taman itu namanya bukan pikul salib Pak, tamasya. Semangat siang teman-teman Kristen. Siapa ini? Ini si Juma. Oh ini Juma. Saya apologet Islam Indonesia. Apologet Islam. Dari tadi kamu pengen naik ya ke room saya. Iya, saya penasaran dengan Agatha, katanya cerdas tentang kekristenan gitu. Wow. Makanya saya pingin coba kita diskusi pelan-pelan gitu ya. Oke, mau nanya apa, Bang? Siapa namamu, Bang? Iya, Mau saya Bang Zuma, Saya bela agama Kristen dong. Supaya agama Kristen itu tetap pada kedudukan yang sebenarnya. Oh, wow. Yes. Wow. Terus seorang Kristen itu harus tahu apa latar belakang apologetika itu berdiri, supaya paham bahwa sebagai apologet itu harus bela iman Yahudi gitu. Imannya Paulus dibela. Karena Paulus lah pertama kali yang mengajarkan pembelaan terhadap iman Kristen. Iman itu nggak perlu dibela, Pak. Tapi bukan apologetika itu bukan dari Paulus. Apologetika itu justru Petrus. Sabar, saudara Erben, sabar, pelan. Petrus, ya. bro. Sabar. Apologet itu bukan, kamu sudah karena salah. Dasar pembelaan iman Paulus terhadap agama Kristen itu dulu yang salah. Oke, ya? Apologetika itu pertama kali dibangun oleh Petrus. Enggak. Paulus pada Kamu saat persidangan. Perhatikan ya. Gimana? Matius. Iya, bukan. Matius 18. Lihat ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 Pasal berapa? dan pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Paulus di Kisah Para Rasul 25? Bagaimana kemudian dia membela? Iya. Kalau berarti kamu nggak mendengar. Bukan, saya paham. Tapi antara Petrus dan juga Paulus, Erben, antara Petrus dan Paulus, ia mengajarkan. Saya mute dulu ya. Biasakan budayakan. Tadi kan kau bilang apologetika orang Kristen pertama Paulus. Saya sudah kasih data. Apologetika pertama itu Petrus. Itu Paulus itu, Bang. Loh, kamu udah salah. Kita Petrus itu Paulus juga yang Petrus nulis, sudah membela iman Kristen di hadapan mahkamah agama. Jadi gini, di room ini bro, kalau sudah salah data kita, enggak. maaf, Saya tidak akan pernah salah. Kamu udah salah. Tidak Kisah salah. Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, bagaimana mereka berapologetika? Yes, betul. Bagaimana mereka menjelaskan keimanan mereka? Tapi yang dibela di itu hadapan bukan mahkamah iman agama. Kristen, Bung. Yang dibela itu bukan iman Kristen, Bung. Wah, udah salah kamu. Salah.
Juma Salah, diajarin salah. dulu Kamu itu- ya. Juma kan belum lulus nih baca Alkitab. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya Ah, ini udah. ahli Bible, saya itu. Waduh. Kalian yang harus belajar Bible sama Kasihan saya. banget sih kamu bro ya. Tenang, ya. Kasihan. Iya, kasihan Di, kamu di room kan ini satu bukan aja. modal congor bro. Iya, Iya, saya katakan belajar sama Iya, kamu. di Coba room kamu ini tunjukkan. modalnya Coba bukan kamu congor. tunjukkan di mana Petrus membela iman Kristen. Tunjukkan. sama Oke, saya. saya tunjukkan, silakan. Oke, Agatha. oke. Silakan. Di kitab mana itu tertulis? Saya baru dengar. Aduh. Kisah para rasul tadi kamu tuh udah ngomong. Ya, kisah para rasul 25. Oke, Telinganya itu Paulus dipakai ya. bela iman Ini Kristen. kisah Oke. Rasul pasal 4. Oke, silakan. Telinganya Petrus dipakai dan ya, Yohanes Pak, di ya. hadapan mahkamah agama. Oke, nomor 13 dia dianggap idiot kan di situ. Oke ya. Tuh, Iya. Iyakan aja. Kalau sudah benar iyakan aja. Nggak tidak usah. ada dikatakan idiot Kalau ya. ada dalam original teksnya gimana? Kita cek original teks. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa karena memang idiot di situ. Makanya belajar Bible itu teman Kristen harus hubungi Bang Suma gitu supaya bisa paham kalian. Wah, kamu ini belajar dulu agamamu nanti yakin semuanya tercengang-cengang. Enggak akan itu. Oh, masa sih? Iya Jangan dong. terlalu takabur jadi orang Bang Juma. Ya itu fakta. Muhammad aja pernah takabur loh. Ini fakta, Bentar, ini bentar, fakta, bentar. ini fakta. Iya, Nabi Muhammad aja pernah takabur, dia kan mubahala. Akhirnya meninggoy 1 tahun setelah mubahala. Hati-hati Bang Juma, apalagi Bang Juma, bukan sekelas Nabi. Jangan terlalu sombong Bang, nanti ya hati-hati Bang. Ya. Jangan terlalu takabur jadi orang. Ya. Iya. Agatha mulai panik. Ngapain panik room saya kok panik? Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Gimana hari ini? Halo. Koin sudah banyak atau belum? Sudah banyak disuntik dana belum? Bang Juma, koinnya udah banyak belum? Itu ditanya tuh. Gimana Bang Zuma? Sudah dapat suntikan berapa hari ini? Oke, kisah Rasul pasal 3. Kita cek ya, apakah disebut di situ idiot? Ya. Buat teman muslim, tolong Bang Zuma dibantu donasinya. Biar rame gitu, disemangatin ya. Para pengikut Bang Zuma, tolong disuntik dana lah. Biar Ya, cuan gitu teman-teman, maksudnya. lempar Ya, paus ke tolong. Bang Juma ini. Aku Dibantu bagian. ya. Dibantu suntik dana ya. Kasih dana yang banyak. Santai aja. Kasih, biar. Oke, di ayat berapa ada kata idiot? Boleh ditunjukkan? Silakan Juma. Dia nggak ngomong kalau belum dikasih koin kayaknya Pak. Jangan gitu, kamu bisa aku beli loh. Hati-hati ngomong. Berapa uangmu? Berapa uang? Bisa Aku kamu bilang, beli aku berapa? gerejamu seluruh Indonesia bisa aku beli Agatha. Teman-teman, Wow. kalau Islam itu nggak boleh ria gitu. Ini contoh Bang Zuma itu termasuk ria ya, termasuk ria salah satunya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. membesarkan Biar siapa? teman-teman lain juga tahu bahwa di mana? ada Ini saya muslim sudah yang memang tunjukkan. suka Itu, menyombongkan Bang Juma harta. tuh. dengan Silakan, ini berria. teks Yunani yang mana di sini Teks kata Yunani. idiot? Iya, di kisah para Rasul 4:13. Oke, 4:13 ya. Yo, Puput. Nah, kita saling Kata kasih data idiot ya. Kita mana? kasih kalian data ya. Ini data, ini terjemahan versi Oke, terjemahan kisah saya. Ya. Rasul 4 ayat 13. Di mana di sini ada kata idiot? Ya, coba kamu versi tahun berapa ini? Terbitan tahun berapa ini, Herdi? Ini teks Yunani Iya, tahu. Itu kan di Indonesia kan aja ke Indonesia. Tidak, ke ini. Yunani. Ya, versinya dulu, versi yang tahun tidak berapa? terpelajar di sini. Setelahnya? Dan Ya udah ini tidak terpelajar. dan Mereka dan orang-orang biasa, orang biasa. Biasa dalam bahasa Yunani apa di situ? Orang Yunani baca. orang biasa, Bahasa Yunani apa? idiotai. Jangan tertawa. Inilah ciri khas. Udah ya. Bukan idiot artinya di situ. Idiot, terjemahan lama mengatakan bodoh, bahlul. Ya nggak apa-apa. Kena kau kan? Udah. Jadi, Oke. jadi kalau Anda mengatakan pembelaan terhadap iman itu adalah Oke. apologet. Dengarkan ya. Terus dengar, Anda giliran saya ngajarin kamu kan? Bukan kamu yang ngajarin saya. Enggak, bentar ya. Erben. Kamu kenal Perhatikan. saya kan? Kamu kenal saya Enggak, kan? bentar dulu. Ketika sidang itu melihat, perhatikan ya. Enggak usah di-mute, enggak usah takut. Bentar. Jangan di-mute. Di sini. Enggak usah Kamu kan tenang lagi- ya. Kalian murid Kita enggak usah bicara. takut. Kamu lagi diajar. Ini kalian berapologet, membela Oke, iman bentar. Kristen. Jangan asumsi ria kalian. Bentar. Ya, silakan. Ini kita lihat ya. Silakan. Oke. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, Dan heranlah mereka dihilangkan. dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dihilangkan, Perhatikan. dipotong katanya. Tidak terpelajar. Bukan. Sebentar. Saya tanya kamu. Inilah Kristen. Yang mengatakan, makanya bentar dulu. ngajarin Dulu. kalian berapologet. Diam dulu, Juma, diam dulu. Ya, silakan. Yang mengatakan, oke, saya pakai istilahmu. Iya, silakan. Saya pakai istilah idiot, ya. Ya, Yang mengatakan Petrus dan Yohanes orang idiot siapa? kitabmu.
Ini Loh, lihat. Lukas ini yang mengatakan ini. Bukan, lihat. Ini. Ketika Ini, sidang Lukas, itu Lukas. Ketika sidang melihat itu keberanian mereka. Petrus dan Yohanes dan Bukan, mengetahui di sini bahwa lihat dulu. orang biasa Lihat, dan bacamu tidak gimana? belajar. Ini, Cuma kamu punya mata dan atau... mengetahui. Cuma Bentar. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, perhatikan, siapa yang melihat keberanian mereka? Sidang. Siapa yang ada di sidang itu? Mahkamah agama. Mahkamah agama melihat keberanian Petrus dan mengetahui keduanya orang biasa. Kita pakai istilahmu, mereka orang idiot. Tetapi kenyataannya apa? Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tahu apa artinya di sini cuma? Secara pendidikan, Petrus dan Yohanes di mata mahkamah agama, bagi mereka itu orang idiot, tidak terpelajar. Tetapi di dalam kualitas apologetika mereka, lihat ini, heran mereka. Ini lihat heran mereka. Bagaimana para mahkamah agama, orang hebat, orang pintar, orang cerdas, terheran-heran terhadap Yohanes dan Petrus dengan kemampuan apologet mereka. Itu menunjukkan bahwa yang bodoh di mata dunia, tetapi itu yang pintar di hadapan Tuhan. Ini. Sudah mengerti? gimana? Murid Ini juga yang mengatakan, paham. jadi tidak masalah karena ini Ya, tuduhan, Anda ini sudah akui. tuduhan dari sidang. Anda sudah akui. Saya tidak masalahkan Anda idiot sudah- itu, idiotai itu kepada orang-orang Oke. tak terpelajar. Oke, baik. Sekarang mari kita buktikan. Dan itu- tunggu sabar, gantian dan yang kita. mengatakan itu adalah mahkamah agama, wajar. Gantian. Yang membela iman Oke. Kristen di sini saya, bukan kamu. Oke, yang Saya mengatakan di apologet. sini siapa? Analisa teksmu dong. Diam. Yang mengatakan di situ adalah Imam Rabi pada saat itu. Oke? Oke. Kamu paham? Kenapa dia mengatakan begitu? Tanya saya dong, tanya Bang Suma. Kenapa mereka mengatakan begitu? Kalau Yohanes memang idiot, mana buktinya? Dia Sok ngajarin lu, cuma Iya, itu menghina ya. huruf aja kok so Jadi- bilang Yohanes idiot. Lu yang idiot. Parah. Lu yang goblok udah jelas-jelas orang-orang terheran-heran di situ ngelihat mereka berapologetika. Jangan jadi emang ciri Islam kayak gini banget ya. Udah ditunjukin data juga ya, bertakiyah. Jadi gini ya, itu kan Agatha kan tuduhan daripada kepanasan mahkamah dia, agama kan. sahabat sekalian, beliau kepanasan. Aku dikik. Aku dikik sama mereka. Ya Allah. Dikik. Dikik nih ya. Masih mau kau datang besok. Ayo naikkan saya lagi. Terguncang. Kenapa saya katakan bahwa Yohanes itu memang idiot? Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Kita buktikan bahwa penulis kitab mereka memang idiot. Cek, sahabat. Padahal di situ ada Gus Mendam, ada Erben, ya ampun ya Karim. La haula wala quwata illa. Ini kelasnya Agatha ini kelasnya. Cuma bisa menghujat. Allahu Akbar. Masya Allah. Suara saya kedengaran nggak, sahabat-sahabat sekalian? Cek. Suara saya kedengaran? Oke, baik. Nah, kita buktikan bahwa apa yang diterangkan oleh imam-imam yang menyaksikan bahwasanya Yohanes diantaranya itu adalah idiot. Kita lihat teman-teman, penulis Yohanes ini menerasikan di dalam kitabnya Yohanes bab 3 nomor 13. Apa yang dikatakan? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini fakta, ini pembodohan, ini bukti bahwasanya beliau memang idiot. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, kata penulis Yohanes. Mari kita buktikan. Apakah betul tidak ada orang yang pernah naik ke surga? Kita lihat 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Apa yang dikatakan? Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga. Ternyata benar-benar idiot bin idiot. Yohanes 3 dia menuliskan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus. Ternyata 2 Raja-Raja 2 nomor 11, naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Allahu Akbar, Masya Allah. Penipuan yang telah dilakukan oleh orang-orang Kristen ini, teman-teman sekalian. Aduh, gimana sih? Katanya Agatha ini jago, hebat katanya. Didatangin Bang Suma sebentar aja pakai akun api nangis. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Baik teman-teman sekalian, kita coba cari komal teman kita ya sambil menunggu waktu azan. Yang pastinya kita sudah membuat mereka bertelur di kepala.
Mereka sudah memahami bahwa Yohanes memang idiot berdasarkan dalil dan kitabnya sendiri. Oke, kita cari ya teman-teman kita yang lain, mana tahu bisa mengajak kita berdiskusi yang lebih akurat, karena ternyata Agatha dan Erben adalah benar-benar idiot. Sabar ya teman-teman, dengarkan kepanikan mereka ya. Logo yang sama, nggak akan saya kasih panggung mulut-mulut kotor seperti cabulers si Kores ya. Maaf ya, seorang pemburit nggak laku di room saya. Itu kalian yang harus tahu. Maaf ya, saya tolak. Saya soalnya udah pernah juga sama Kores sama Juma. Nggak ada isinya. Mereka cuma menghina. Saya bukannya nggak berani menghina balik ya. Bisa banget saya menghina balik. Tapi saya terlalu mengkotori mulut saya nanti. Saya nggak mau itu. Ini saya baca penjelasannya ya dari kalimat yang tadi itu tentang Rasul yang dua ini. Bagaimana sih sebenarnya? Ini aku kasih kolom besar Agatha biar kita tuntaskan. Karena kita mau edukasi para penonton. Ini ya. Ketika sidang itu melihat, diterjemahkan dari kata kerja yang secara harafiah berarti sewaktu melihat. Yang sedang memandang Petrus dan Yohanes itu memang para anggota mahkamah dan bangsa Yahudi yang sedang memeriksa perkara kedua orang itu. Karena itulah TB menambahkan sidang itu untuk memperjelas. Yang dimaksud di sini adalah pengadilan agama tertinggi di kalangan orang Yahudi yang dipimpin oleh imam besar. Jadi yang memimpin imam besar. Dalam beberapa bahasa yang juga perlu diperjelasnya, kita mungkin juga bisa menerjemahkannya menjadi orang-orang yang sedang berkumpul untuk memeriksa perkara itu. Keberanian diterjemahkan dari kata benda yang secara harfiah berarti kebebasan berbicara. Keterus-terangan yang menyiratkan sikap berani sekalipun ada ancaman. Jadi artinya gini ya, kedua rasul ini sedang berada di dalam ancaman, tetapi mereka bebas berbicara, mereka berterus terang, dan mereka tidak takut. Mereka walau ada ancaman, bahaya, dan tekanan. Ini menyiratkan betapa beraninya Petrus dan Yohanes berbicara mengenai nama Yesus Kristus. Karena keberanian Petrus dan Yohanes juga dapat diungkapkan menjadi bahwa Petrus dan Yohanes berbicara dengan begitu berani, bahwa Petrus dan Yohanes berbicara tanpa rasa takut, bahwa Petrus dan Yohanes berbicara sangat terus terang. Di sini dikatakan mengetahui ya, di sini bukan menunjukkan bahwa mereka diberitahu orang lain. Artinya pemimpin sidang itu tidak ada yang memberitahukan tentang siapa yang dua orang itu. Tetapi para pemimpin sidang itu menyimpulkan atau sadar dari sikap dan cara kedua orang berbicara itu. Karena itu terjemahan dapat diterjemahkan menjadi menyadari. Udah mau pembelaan seperti apapun saudara Erben, ya, mau seperti apapun, kamu sudah nangis. Kita sudah buktikan kamu nangis. Jelas sekali di kitabmu diterangkan Yohanes itu idiot. Pembuktian idiotnya di dalam pengakuannya Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus. Dia tidak pelajari 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Kasihan, menyedihkan. Udahlah, teman-teman, kita tutup konten kita ini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi setelah asar, ya kurang lebih 10 menit lagi lah. Kita masuk ke Komal-Komal Muslim setelah kita permalukan Agatha dan juga Erben di tengah jemaat mereka. Oke, baik, kita tutup karena di sini udah azan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah orang biasa yang tidak berpendidikan. Lalu mereka sadar. Firman dengan Allah, Allah dengan Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayat? Ini kita berbicara mengenai kitabmu kan? Matius 4 nomor 4. Oh iya. Ya iya. Mulut Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Baca Matius 4 nomor 4. Berarti Tuhanmu punya mulut. Sekarang antara mulut Tuhanmu dan firman yang keluar dari mulut Tuhanmu itu sama atau beda? Ayo. Apa tuh? Malu kan? Antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Nah, Yesus ini mulut atau firman? Bang. Yesus ini mulut atau firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi, Bang. Sifat Allah itu benar 99 atau 20, Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu sifatnya. Oke? Jadi sifat Allah itu dengar. Sebutkan dulu 20 sifat Allah, coba. Enggak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Dengar. Kita lagi membahas antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini?
Bang, Anda bedain membedakan dulu antara mulut, kalam. Bang. Bedakan dulu Juma, kalam. Juma, Bedakan Juma, dulu Juma, kalam. Juma. Bedakan dulu kalam. Juma, berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna, sifat Allah coba. Salah satunya Nggak kalam. usah kau ajarin saya, nggak usah Asmaul ngajarin Husna saya. ada beda. Ini aja dulu kamu Lari. jawab antara kalam dan Jangan lari, jangan lari. ngapain Kamu tidak kau bisa ke sana? membedakan nama Ngapain Allah kamu ke dengan sana? sifat. Ngapain kau ke sana? Bedakan dulu Ngapain? sifat dengan nama Allah. Nggak usah ke Kamu situ. tidak bisa Kamu bedain. bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain dulu Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar Kan ya teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma, kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau bawa ketololanmu, kok bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Di, kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus, selama ini petentang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Bedakan dulu. Saya kira Anda Bedakan hebat dulu. loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Kau main membedakan mute. nama dengan Kalau- sifat. Loh iya dong. Ngapain Jago kau main dong mute? saya. Ngapain kau main mute kalau gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar mampu. Coba suruh sebentar Allah lagi kau memute saya. Islam-Islaman Coba suruh Allah memute saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan, nah, langsung aja. Saya Tuhan di dalam saya. Parah. Loh, Mbak, kamu coba bedain kalau saya dulu suruh Yesus- mana sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kamu kau bedain suruh dulu bisa sifat menyelam dengan nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lompat. lucu kamu ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya. Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Baik, teman-teman, tujuannya kita sudah simak apa yang dibicarakan oleh beberapa orang Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas tentang siapa yang lebih dulu membangun apologet Kristen di dalam Alkitab. Juma bersikeras mengatakan bahwa yang lebih awal membangun apologet itu adalah Paulus. Padahal nyatanya Alkitab tidak mencatat demikian. Yang lebih dulu membangun apologet atau membela iman Kristen adalah Petrus. Memang di dalam kitabnya ya kita boleh melihat bagaimana Paulus membela iman Kristen, tetapi dia bukan yang terdahulu. Yang lebih awal adalah Petrus ya, karena ketika Petrus berapologet dengan imam besar, dengan ahli Taurat, maka ya Paulus waktu itu belum terjun ke dunia apologet Kristen atau membela iman Kristen. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, dari pembicaraan mereka di video tadi kita boleh melihat kualitas pengetahuan Juma tentang Alkitab itu sangat dangkal. Bahkan boleh saya katakan bahwa pengetahuannya tentang Alkitab itu minim ya, tidak ada sama sekali ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa lebih baik Juma ini tidak bicara Alkitab gitu loh. Karena ketika dia membicarakan ayat Alkitab, kita boleh melihat bahwa dia hanya sekedar copot ayat Alkitab, dia hanya sekedar ngutip ayat Alkitab tanpa melihat latar belakang ayat itu, tanpa melihat konteks ayat itu bicara apa, tujuannya apa gitu loh. Ya, Juma ini sebenarnya hanya ya menafsirkan ayat Alkitab dengan sembarang gitu loh.
Ya, intinya dia mengutip ayat-ayat yang menurutnya mendukung argumentasinya. Padahal ya setelah kita teliti ayat itu latar belakangnya apa, ya dasarnya apa, ayat itu bicara apa, tujuannya apa, maka jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Juma gitu loh. Dan dari sini kita boleh mengerti bahwa ternyata ya sekali lagi Juma tidak mengerti Alkitab gitu loh, ya tidak punya ilmu pengetahuan tentang Alkitab ya. Juma ini saya perhatikan ya, yang penting bagi dia baca, dia ngutip lalu dia sampaikan, entah itu sesuai dengan penafsiran yang benar atau tidak ya, dia tidak peduli dengan itu gitu loh. Padahal itu sangat tidak bijak ya, membaca Alkitab, mengutip Alkitab, kita harus melihat konteksnya, kita harus melihat ayat ini bicara apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, ya relevansinya apa gitu loh ayat itu ya. Jangan hanya sekedar mengutip ayat Alkitab tanpa melihat latar belakangnya gitu atau penafsirannya ya. Nah, saudara dalam Tuhan ya, pesan buat Juma ya, berhentilah membahas Alkitab, fokuslah dengan agamamu, fokuslah dengan imanmu. Kalau mau bicara ya bicarakanlah agamamu, bicarakanlah kitab yang kamu imani sebagai firman Tuhan. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati daripada kemudian Juma bicara Alkitab tetapi penjelasannya entah kemana-kemana, tidak sesuai dengan ayat Alkitab yang dikutip gitu loh ya. Jadi Juma hanya menunjukkan ketidakpengetahuan Juma tentang Alkitab gitu loh. Jadi tidak guna juga sebenarnya. Ya, sekali lagi Juma fokuslah dengan agamamu, fokuslah dengan kitabmu, pelajarilah kitabmu ya. Juma ini sebenarnya belum layak jadi pembicara. Dia masih butuh belajar ya, bukan mengajar ya. Jadi ya semoga di kemudian hari Juma tidak lagi bicara Alkitab, dia fokus dengan agamanya. Ya, saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati pendengar-pendengar Juma gitu loh ya. Nah, saudara dalam Tuhan ya, beberapa orang Kristen di video tadi menjelaskan bahwa Petrus yang lebih dulu membangun apologet Kristen ya, menyampaikan pembelaan terhadap iman Kristen dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat ya. Itulah inti apologet Kristen yang dibangun oleh Petrus, atau itulah inti pembelaan Petrus terhadap iman Kristen. Dia tetap menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Sang Firman yang datang ke dunia ini. Dan memang itu benar saudara dalam Tuhan ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Firman yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat pilihannya ya. Yesus datang ke dunia ini membawa kasih Allah yang besar dan mengaruniakan kasih itu kepada umat pilihannya ya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib ya, kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati, dan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga untuk menyediakan tempat atau sorga bagi orang percaya ya. Dan tidak hanya itu, Yesus juga memberikan jaminan keselamatan kekal bagi orang percaya kepadanya ya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran hidup, dia satu-satunya jalan ke sorga ya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk sorga kalau tidak melalui Yesus. Ini merupakan jaminan saudara dalam Tuhan, dan ketika Yesus dunia ini dia membuktikan hal itu ya. Contohnya dengan seorang yang disalib bersama-sama dengan dia, dan akhirnya seorang yang disalib ini mengerti bahwa Yesus ini akan kembali kepada Bapaknya, akan kembali ke sorga, akan bangkit kembali. Dan dia mengatakan bahwa ingatlah aku ketika kamu
kembali kepada bapakmu. Dan Yesus mengatakan kepadanya bahwa hari itu juga ya, orang ini bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Artinya orang ini sudah dijamin keselamatannya oleh Yesus, bahwa dia pasti masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Nah, dalam Tuhan, sekali lagi dalam Yesus ada jaminan keselamatan kekal, bukan hanya keselamatan di dunia ini, tetapi yang utama adalah keselamatan kekal di dalam kerajaan sorga, di mana setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka masuk di dalam kerajaan sorga ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita juga perlu ingat bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini ya untuk menebus orang percaya dari belenggu dosa, sehingga apa? Sehingga setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dicatat dalam firman Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya silahkan muat tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan Tuhan, dan tanggapan atau komentar yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.